Apa kabar? Merdeka! KTP Kemerdekaan 2022 SSBT terbesar terbaik, Bu! pastikan teman-teman terdaftar di acara GM 3 Maret. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau kunjungan lagi ke Tasik ya, teman-teman. Ada meeting nanti malam di Tasik. Sekalian kita lihat mitra-mitra yang udah punya mobil, yang udah punya rumah di kota Tasikmalaya. Nanti teman-teman akan lihat mobil apa aja yang ada di sana. Ya, siapa aja yang udah dapetnya. Jangan sampai kelewat, tonton vlog saya sampai akhir, insyaallah. Saya akan upload di semua media sosial. Ya, kunjungan saya ke Tasikmalaya, di mana di sana juga ada mitra yang udah raih 12 miliar gitu ya. Dan rumahnya 3 miliar. Ada yang udah bangun rumah 1 miliar juga, ada banyak sih sudah. Dan kita nanti ada meeting juga teman-teman malamnya. Sharing-sharing. Ada rumah yang lagi dibangun nilainya 6 miliar, lagi progres juga. Masya Allah. Kita berangkat pakai apa nih? Basah yang ini Oke ya, kita pakai Pajero aja. Ini siapa aja yang berangkat? Tatang dari mana, Tang? Sukabumi. Riansyah dari Jakarta. Ahmad dari Jakarta. Dari Jakarta. Arif dari Bekasi. Fajar dari Bogor. Kita berangkat para peraih motor mobil Pajero. Bawa casan kan? Pokoknya nanti teman-teman semua saksikan terus video-video di YouTube dan TikTok saya. Insya Allah teman-teman akan tahu nanti mitra-mitra yang udah lunas hutang, yang udah punya mobil, udah punya rumah, wasilah menjalankan bisnis Best Corporation ya bersama komunitas kita nanti insya Allah ya. Perjalanan masih panjang, nanti kita bikin vlog lagi di jalan. Let's go. Abang-abang, Merdeka! SSBT Terbesar terbaik, Bu! Aplaus buat Anda semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngantuk? Ngantuk nggak? Dasar! Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ada di tanggal 3 Maret ya. Nggak kerasa ya, perasaan udah kemarin ya? Kita meeting di sini nih, saya di depan, dan di depan lagi sekarang. Jadi waktu makin tahun itu makin nggak kerasa, ini udah tanda-tanda akhir zaman. Jangan sampai tahu-tahu akhir zaman kita belum ngerasain dapat luxury. Parahnya tuh ya. Nah, gimana caranya 2024 itu benar-benar ada perubahan buat diri kita ya. Alhamdulillah GM 3 Maret ini emang waktu ini tunggu-tunggu. Karena dari kata Farsu ini real banget ya. Saya pengalaman waktu dulu di Paytrend
Itu benar-benar real apa kata Pres tuh, bulan puasa itu biasanya orang-orang lebih banyak tidur. Jangankan bisnis, ibadah aja kan jadi alasan. Ya, tidur itu ibadah. Apalagi kita disuruh prospek. Karena yang karyawan nanti lebaran tuh suka dapat gaji tambahan. Jadi dia santai-santai. Karena mitra baru kita banyaknya apa? Karyawan kan? Itu banyak itu dia ngambilnya nanti juga dapat gaji kedua. Ada apalagi insentif dari bos, apalagi PNS. Gaji 13. Jadi wajar mereka santai-santai. Nah, perlulah kita gali impiannya. Untuk menggali impian kadang saya pun ke mitra saya belum tentu mereka nerima karena mungkin bosen. Nah, dengan adanya GM ini kita membawa mitra-mitra kita mendengar impian leader yang lain. Ini kesempatan kan, saya ngundang Pak Restu, ngundang Kang Dani kan nggak mungkin. Ayo dong masuk tim saya gitu. Atau masuk training saya kan susah. Ngundang Kang Rizal. Tapi dengan GM ini mereka sukarela ngasih ilmunya ke kita. Ini gimana caranya semua mitra kita hadir, terutama mitra-mitra saya juga nih ya. Ketika nanti GM semuanya hadir, kalau bisa emang 2000 orang, nah berarti biasanya nanti bulan puasa nggak akan ada yang namanya orang-orang santai-santai. Karena yang paling penting nanti setiap, apalagi Kang Rizal nanti upayakan kalau setiap mitra ini gimana caranya justru lebaran itu menjadi acuan buat dia punya capaian baru. Jangan sampai lebaran dia nggak ada perubahan kan. Nah, ini tugas nanti para leader ketika ngisi. Bulan puasa justru kan 29 hari nih waktunya ikhtiar dan doa. Dibuat mereka itu terdesak. Nggak ada waktu lagi untuk kita berubah kecuali 2024. Mau kapan lagi? Ini waktunya kita nih. Sekarang tugas kita sampai tanggal 3. Tugas tanggal 3 nanti para mentor. Ya buat apa? Ya buat kita nanti kan ke depannya. Kalau mitra-mitra kita dapat luxury, otomatis penghasilan kita minimal 1,2 juta per hari kan. Ini luxury karena luxury kan. Saya aja belum kira karena luxury, baru sebuah. Jadi belum 1,2 juta per hari. Tapi pasti nggak Kang Isang, Kang Agus kan udah 1,2 juta per hari. Main kan 1,2 juta per hari sebulan berapa? 30 juta, nggak usah sponsoran. Enak kan? Nah ini target kita semua. Ya kalau di bisnis network marketing nggak ada yang kita percaya 1000% itu susah. Minimal leader kita percaya 1000%, nggak ada batasan lagi. Leader kita ngomong apa ikutin. Kalau kita sekali aja nggak ngikutin leader kita, apapun itu, ya terutama untuk kebaikan ya, itu biasanya kita nggak akan bisa nyamain leader kita, beneran. Nggak akan bisa nyamain. Apalagi yang ngedeketin aja susah, apalagi nyamain. Makanya ketika leader kita ngomong ikutin ini karena alasan ini, selama masuk di akal kita ikutin. Maka lihat teman-teman nanti, mungkin 1-2 tahun ke depan teman-teman lah yang akan jadi Kang Dani Abdul Ghani berikutnya. Amin. Itu yang sedang kita upayakan ya, tercipta Kang Dani Abdul Ghani yang banyak. Buat siapa? Buat keluarga kita. Bayangin Kang Dani, pahalanya banyak banget kan? Bisa ngasih tempat tinggal buat mitra-mitra yang ada di sini kan? Ngasih makan kita semua yang ada di sini, pahalanya gede banget. Orang miskin bisa masuk surga dengan ibadahnya. Tapi orang kaya lebih banyak pilihan pintu masuk surganya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Saya bangun tidur. Oke teman-teman. Solid belum masuk. Ya luar biasa, alhamdulillah tadi udah dijelaskan panjang lebar ya sama Pak Restu bagaimana nanti dahsyatnya acara yang akan kita buat ya. Pada dasarnya teman-teman semua hadir di sini itu sebagai pemimpin dari timnya masing-masing ya, sebagai leader. Nah, tentunya seorang pemimpin atau seorang leader, dia pasti harusnya memiliki impian yang besar. Betul nggak? Betul. Yang namanya impian bukan dilihat dari siapa kita saat ini, tapi siapa kita nanti. Nah, ketika kita misalkan berproses menuju impian dan kita mengeluh, wah saya susah Kang, jaringan saya susah diarahkan, susah diajak ke acara. Artinya apa? Impian Anda kecil. Anda nggak layak di masa depan menjadi lebih baik. Karena orang yang bermimpi besar, orang yang yakin impiannya pasti bisa mencapai itu, dia melihatnya masa depan, apa yang akan saya alami. Ketika saya bawa tim saya ke acara nanti, ke GM-nya, gathering meeting,
maka saya yakin saya dari saya tahun 2024 pasti bisa. Jadi kembali kepada teman-teman semua, acara JM ini nggak akan pernah sukses kalau misalkan tanpa dukungan teman-teman semua. Ketika acara JM nggak sukses, maka jangan berharap teman-teman juga bisa sukses di bisnis ini. Kalau saya sih nggak masalah, betul nggak? Alhamdulillah sekarang tim udah nyebar kemana-mana. Saya diam, saya tidur pun bonus ngalir. Tapi saya pengen teman-teman semua merasakan apa yang saya rasakan. Maka dari itu hadirlah acara Gathering Meeting tahun 2024 ini. Untuk apa? Untuk saran tim teman-teman semua supaya kebaruan, supaya teman-teman semua juga bisa merasakan seperti tokoh idola ini. Oke, itu yang pertama. Yang pertama teman-teman, balik lagi impian. Apa impian teman-teman? Apa impian teman-teman? Apakah di bisnis ini teman-teman hanya nyari uang, atau teman-teman pengen timnya juga bisa merasakan mendapatkan uang di bisnis ini? Karena bisnis ini kita nggak akan bisa berhasil kalau misalkan tim kita nggak berhasil. Kita nggak akan bisa sukses kalau tim kita nggak sukses. Kita nggak akan bisa maju kalau timnya nggak maju. Kita nggak akan bisa maju tanpa tim kita memiliki pemikiran yang sama seperti kita. Dengan GM ini, insya Allah tim kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki impian yang besar, bergerak bersama hingga akhirnya tim kita menjadi tim yang besar. Ya, pernah ngerasain gagal? Sering. Ketika gagal, down nggak? Apalagi gagal ketika misalkan nargetin impian. Ketika kita udah netepin tanggal, bulan, tahun, dan ternyata sampai waktunya kita nggak nyampe. Hingga kita minder untuk untuk bermimpi lagi. Kayaknya sulit, berat banget. Benar nggak? Ngalamin nggak? Kira-kira apa yang salah? Apa yang salah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Ingat teman-teman, nggak ada di dunia ini yang gagal. Nggak ada satupun di dunia yang gagal. Kita nggak pernah gagal. Yang gagal itu adalah peristiwa. Coba seorang wanita, dia masak, terus gosong, terus dia bilang, oh saya kayaknya nggak bakat untuk masak. Nah berarti dia udah mengecap dirinya gagal. Tapi kalau misalkan dia bilang, nggak apa-apa hari ini gosong, tapi besok pasti enak, maka dia akan berusaha terus. Coba bayangkan, seorang koki bintang 6, dulu impiannya seperti apa? Koki bintang 6 maksudnya dia hotel bintang 6. Coba dulu impiannya kayak gimana? Gampang nggak untuk mencapai itu? Pernah gagal nggak? Pasti gagal peristiwa itu pasti. Kenapa? Karena dengan gagalnya peristiwa kita akan meningkatkan diri kita jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik lagi. Jadi ketika misalkan kita menetapkan impian terus kemudian kita gagal, itu gagal masalah peristiwa. Mungkin ada cara kita yang salah, mungkin pola pikir kita masih ada yang belum benar, mungkin keyakinan kita yang belum top, belum mantap. Nah itu yang harus diperbaiki. Yang penting jangan sampai ngecap diri kita gagal. Kalau kita udah ngecap diri kita gagal, jangan pernah berharap kita sukses. Jangan pernah berharap masa depan kita akan jauh lebih baik. Saya seringkali menemui kegagalan-kegagalan di dalam hidup saya, tapi saya bilang bahwa saya pasti sukses, bahwa saya pasti berhasil, saya pasti bisa bawa Assassination ini mendunia. Jadi kuncinya itu teman-teman. Ya, kuncinya itu jangan pernah ngecap diri kita gagal. Yang gagal itu peristiwa. Gak masalah mau peristiwanya seperti apa, kegagalan peristiwa seperti apa. Yang terpenting kita tetap yakin bahwa kita bisa sukses. Kita tetap yakin bahwa kita bisa memiliki impian yang besar dan bisa mewujudkannya. Ketika nggak berhasil, kita yakinkan lagi diri kita. Bukan malah di downgrade, upgrade. Tinggal rubah tanggal, upgrade lagi impian. Dan yang paling penting, impian kita ini untuk apa? Apakah untuk pribadi? Ini penting, masalah spiritual. Kita bergerak dalam misalkan menjalankan bisnis ini supaya Allah bantu kita, tergantung dari niat kita. Kita pengen mobil, apakah kita pengen cuma sekedar gaya, pengen cuma sekedar nunjukin kepada orang yang meledek kita, yang menghina kita, atau kita pengen misalkan contoh nganterin anak, nganterin ibu supaya ngangkat derajat keluarga. Ketika misalkan niatnya bagus, niatnya baik, makin gede, makin bagus, makin baik, maka insya Allah Allah akan bantu kita. Nasrul minallah wa fathun qarib. Pertolongan datang dari Allah. Ketika Allah udah bantu kita, dengan niat kita insya Allah Allah bantu kita, asal niatnya baik. Secara spiritual oke. Kalau misalkan secara spiritual nggak oke, misalkan contoh sekarang bisa kaya nggak dengan maling? Bisa. Bagus nggak? Bisa kaya nggak misalkan dengan kedukun? Bisa juga. Bisa sehat nggak dengan kedukun? Bisa juga. Karena balik lagi,
Cuman dengan syariat spiritualnya nggak benar, niatnya juga udah nggak benar. Allah nggak akan bantu kita. Maka sampai kapanpun kita harus berusaha sendiri. Tapi kalau misalkan niat kita benar, insya Allah bantu kita. Nasrul minallah wa fathun qarib. Ketika Allah bantu kita, wa fathun qarib, maka sesungguhnya kemenangan itu pasti datang. Berarti ketika impian kita udah oke, niat kita udah oke, insya Allah pasti nyampe. Kenapa Allah yang nyampein? Ketika Allah udah mendatangkan pertolongannya, wa fathun qarib, dan kemenangan itu sangat teramat dekat. Sangat teramat dekat. Insya Allah apapun yang kita impikan, apapun yang kita cita-citakan, dengan niat yang benar, dengan niat karena pengen membantu sesama dan lain sebagainya, insya Allah bantu dan Allah akan mewujudkan itu. Amin. Apa kabar? Baik. KTBS. Komandan 05 Goyatullah. SSB Team. Terbesar terbaik. Boom. Pastikan teman-teman terdaftar di acara GM 3 Maret. Oke, alhamdulillah teman-teman, meeting berakhir ya. Tadi semalam kita meeting dari Ba'da Isya ya, jam 8 sampai jam 12 malam. Untuk persiapan nanti tanggal 3 kita ada gathering meeting ya, sekaligus training persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran. Jadi buat teman-teman semua, pokoknya nanti tanggal 3 ikutan, wajib semuanya ikutan tanggal 3 Maret. Ya, supaya teman-teman semua di tahun ini bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah, bisa lunas utang, bisa bebas utang, bahkan bisa bangun rumah miliaran. Ini rumah ini 3 miliar dan di depan kita lagi lihat proses pembangunan rumah senilai 6 miliar. Ini luas banget loh, sampai ke pojok kiri, pojok kanan. Wah, gede banget rumahnya. Dan ini bisa menjadi cita-cita kita semua. Tujuannya apa? Untuk membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya, orang tua kita dan orang-orang sekeliling kita. Masya Allah. Ke depan ini bisa menjadi hak teman-teman. Kita semua dikasih hak hidup yang sama 24 jam sama Allah, ya, maka kita semua bisa berpeluang punya potensi rizki yang sama, ya, tentunya rizki yang bisa menjauhkan kita dari yang namanya dosa riba, insya Allah ya. Bisa punya mobil, bisa punya rumah cash adalah cita-cita kita semua. Saya bisa, teman-teman juga bisa. Kita sekarang mau pulang dulu, teman-teman. Alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai. Nah, ini masih sharing-sharing. Tinggal cabut aja izinnya. Kan ngatasin yang ilegal kan nggak ada izin. Apa yang mau dicabut? Masya Allah. Untuk perubahan 2024, teman-teman semua punya Pajero, punya rumah, cash, lunas utang, dan riba. Amin. Sampai ketemu di training selanjutnya. Makasih banyak Kang Dani. Siap. Sampai ketemu Kang Dani. Nanti pas ngobrol. Kang Dani.